Bicara tentang pembaharuan dan modernisasi, sebenarnya tradisi pembaharuan dalam Islam sudah berlangsung lama sejak masa-masa awal sejarah Islam. Karena dalam Islam sendiri, setiap kali terjadi masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya, umat Islam akan mencari jawabannya melalui berbagai metode, seperti ijma, qiyas, dan berbagai metode lainnya dengan tetap merujuk kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Namun, istilah tajdid atau pembaharuan dalam Islam baru populer pada abad ke-18 Masehi, ketika adanya kontak antara dunia Islam dengan dunia Barat, apalagi ketika Mesir jatuh oleh Napoleon Bonaparte dan imperialisasi Barat terhadap negara-negara Muslim lainnya. Tetapi, hal ini jugalah yang akhirnya membuka pemikiran pemuka-pemuka intelektual Islam untuk segera mengadakan upaya-upaya pembaharuan sehingga umat Islam tidak tertinggal oleh pesatnya perkembangan zaman. Namun, pembaharuan dalam Islam berbeda dengan Renaissance dalam dunia Barat. Jika Renaissance Barat muncul dengan cara menyingkirkan peran agama dari kehidupan masyarakat, maka pembaharuan Islam sebaliknya, yakni untuk tujuan memperkuat prinsip dan ajaran Islam itu sendiri demi kemaslahatan dunia secara lebih luas. Ada beberapa faktor sebenarnya yang mendorong lahirnya gerakan pembaharuan dan modernisasi Islam, seperti sifat jumud atau stagnan. Sifat inilah yang membuat umat Islam berhenti berpikir dan berusaha sehingga menjadi tertinggal oleh zaman. Yang kedua, persatuan di kalangan umat Islam mulai terpecah belah. Tentu saja kemajuan tidak akan bisa dicapai apabila tidak ada persatuan dan kesatuan yang diikat oleh tali ukhuwah Islamiyah. Yang ketiga, adanya kontak yang terjadi antara dunia Islam dan dunia Barat. Seperti yang saya katakan tadi, umat Islam mulai menyadari ketertinggalan mereka ketika adanya kontak antara dunia Islam dengan dunia Barat yang kemudian mendorong terjadinya pembaharuan. Berbicara tentang pembaharuan, tentu erat kaitannya dengan para tokoh pembaharuan dalam dunia Islam. Lalu ada siapa saja? Yang pertama adalah Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha adalah seorang keturunan Turki yang lahir pada bulan Januari 1765 Masehi di Kawala, sebuah kota yang terletak di bagian utara Yunani, dan meninggal di Mesir pada tahun 1849. Ia adalah orang yang pertama kali meletakkan landasan kebangkitan modern di Mesir, setelah munculnya kesadaran umat Islam di Mesir akan kelemahan mereka dalam menghadapi ekspedisi Prancis oleh Napoleon Bonaparte. Awalnya, Muhammad Ali Pasha masuk dalam dinas militer. Di situ, ia menunjukkan kecakapan dan kesanggupannya sehingga pangkatnya cepat naik menjadi perwira. Ketika Muhammad Ali Pasha menjadi seorang perwira, ia berhasil merebut kekuasaan di Mesir setelah tentara Prancis kembali ke Eropa pada tahun 1801 Masehi, yang kemudian ia menjadi penguasa penuh atas Mesir. Disinilah kemudian Muhammad Ali Pasha melakukan banyak upaya pembaharuan baik dalam bidang politik, militer, ekonomi, pemerintah, maupun pendidikan. Pada awal pembaharuannya, ia mengundang seorang kolonel Perancis bernama Sif yang kemudian memeluk agama Islam dan mengganti namanya menjadi Sulaiman Pasha. Ia ditugaskan untuk melatih dan memodernisasikan angkatan bersenjata di Mesir. Untuk mendukung kekuatan militer, dibutuhkan dana yang sangat banyak, terutama untuk keperluan bala tentara, dan semua itu harus ditunjang dengan sistem ekonomi yang baik. Maka kemudian ia pun terdorong untuk mempelajari ilmu ekonomi yang telah berkembang di Eropa. Tidak hanya pada bidang militer dan perekonomian yang diperhatikan oleh Muhammad Ali Pasha, tetapi ia juga mengupayakan pembaharuan mengenai administrasi negara. Ini ditunjukkannya dengan mendirikan beberapa lembaga yang terkait dengan sekolah-sekolah modern, seperti Kementerian Pendidikan, Sekolah Militer, Sekolah Teknik, Sekolah Kedokteran, Sekolah Apoteker, Sekolah Pertambangan, Sekolah Pertanian, dan Sekolah Penerjemahan. Sedang dalam bidang pertanian, Muhammad Ali Pasha menyuplai para petani dengan bibit-bibit pertanian, alat pertanian, dan pupuk untuk dikembangkan oleh para petani. Hasil pertanian kemudian diperdagangkan dengan keuntungan yang banyak. Adapun berbagai pabrik yang berhasil didirikan antara lain adalah pabrik besi, pabrik gula, pabrik kertas, pabrik sabun, dan pabrik kaca. Dengan beberapa pembaharuan yang dilaksanakan oleh Muhammad Ali Pasha, Mesir telah banyak mengalami kemajuan di berbagai bidang. Meskipun memang mungkin usahanya itu belum mampu menandingi kejayaan bangsa Eropa di kala itu.
namun setidaknya ia telah menunjukkan prestasi yang gemilang terhadap pembaharuan di Mesir. Tokoh yang selanjutnya adalah Muhammad Abduh. Muhammad Abduh lahir di Delta Nil yang sekarang masuk dalam wilayah Mesir sejak tahun 1849. Pemikiran-pemikiran cemerlangnya mulai muncul ketika ia dikirim belajar secara formal oleh ayahnya ke perguruan di Masjid Ahmadi untuk mempelajari bahasa Arab, nahwu shorof, dan lain-lain yang letaknya ada di desa Tanta, salah satu desa di Mesir. Namun, selama belajar di sana, ia merasa bahwa yang dipelajarinya itu sangat monoton dan ia tidak mengerti apa maksud dari ilmu yang ia dapatkan. Karena ia hanya menghafal pelajaran-pelajaran itu tanpa tahu apa substansinya. Ia kemudian merasa tidak puas dengan metode belajar yang ada, yang kemudian membuatnya terus berkelana ke sana kemari, mempelajari berbagai ilmu pengetahuan yang lain seperti filsafat, ilmu kalam, ilmu esak, dan yang sebagainya, bahkan sampai keluar dari negerinya sendiri. Sampai akhirnya, ia kembali lagi ke Mesir dan menjadi seorang hakim agama atau mufti, dan menjadi anggota Majelis Al-A'la Al-Azhar, yang kemudian ia berhasil membawa perubahan-perubahan di lembaga pendidikan tertua tersebut. Kemudian, langkah pembaharuan yang ia lakukan adalah memperbaiki pandangan masyarakat, bahkan pandangan para mufti sendiri tentang kedudukan mereka sebagai hakim. Para mufti sebelumnya berpandangan bahwa mufti bertugas sebagai penasihat hukum bagi kepentingan negara. Di luar itu, mereka seakan melepaskan diri dari masyarakat umum yang mencari kepastian hukum. Namun bagi Abduh, seorang mufti bukan hanya bekerja pada negara, tetapi juga pada masyarakat luas. Dengan demikian, kehadiran Muhammad Abduh tidak hanya dibutuhkan oleh negara, tapi juga oleh masyarakat luas. Langkah pembaharuan yang selanjutnya ia lakukan adalah dengan mendirikan organisasi sosial yang bernama Al-Jami'at Al-Khairiyah Al-Islamiyah pada tahun 1892. Organisasi ini bertujuan untuk menyantuni fakir miskin dan anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Selain itu, lembaga wakaf juga merupakan salah satu institusi yang tidak luput dari perhatiannya, sehingga ia membentuk majelis administrasi wakaf dan berhasil memperbaiki perangkat masjid. Dari beberapa penjabaran tadi, langkah pembaharuan yang paling menonjol darinya adalah reformasi pendidikan Islam. Meskipun reformasi tersebut difokuskan oleh Muhammad Abduh pada Universitas Al-Azhar, tempat di mana ia menimba ilmu. Tokoh yang selanjutnya adalah Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal lahir di Sialkot, Punjab, India pada tanggal 9 November 1877 Masehi. Ia dikenal juga dengan nama Allama Iqbal. Seperti para tokoh sebelumnya, Muhammad Iqbal dari kecil memang giat belajar dan terus belajar sampai ia bersekolah di sekolah tingkat atas. Lalu, ia pergi ke Inggris untuk mempelajari filsafat dan hukum. Setelah ia selesai belajar di Inggris, ia kemudian melanjutkan langkahnya dengan pergi ke Jerman, mempelajari bahasa di Heidelberg, dan mengajukan tesisnya tentang perkembangan metafisika di Persia. Setelah berhasil memperoleh gelar doktor bidang filsafat dari Munich, Jerman, Iqbal kembali ke London untuk memberi kuliah di musim semi pada tahun 1908 tentang topik-topik keislaman. Kemudian, ia kembali ke India pada musim panas. Sejak itu, ia aktif memberikan kuliah tentang filsafat dan sastra Inggris di India. Iqbal juga muncul memberi respon terhadap kondisi umat Islam dengan menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi Muslim India. Respon yang ia berikan tersebut ia kemukakan pada tahun 1930 dalam rapat tahunan Liga Muslim dengan membentuk negara tersendiri bagi komunitas Muslim yang terpisah dari India yang Hindu. Kala itu ia menyatakan, I would like to change the Punjab, Northwest Frontier Province, Sindh and Balochistan amalgamated into a single state. Atau yang artinya, saya ingin melihat Punjab, daerah perbatasan barat laut, Sindh dan Balochistan menyatu menjadi satu negara tersendiri. Kemudian, yang selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 1947, lahirlah sebuah negara bernama Pakistan yang merupakan pecahan dari negara India. Iqbal yang telah menyatakan perlunya negara tersendiri bagi komunitas Muslim tersebut, kemudian dipandang sebagai Bapak Pakistan.
Tokoh yang selanjutnya adalah Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani lahir di Asadabad, dekat Kannauj di distrik Kabul, Afghanistan pada tahun 1839 Masehi dan meninggal di Istanbul pada tahun 1897. Afghani berpendapat bahwa kemunduran umat Islam disebabkan antara lain karena umat Islam telah meninggalkan ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya. Ajaran Qutb dan Qadar telah berubah menjadi ajaran fatalisme yang menjadikan umat Islam menjadi statis. Sebab-sebab lain lagi adalah perpecahan di kalangan umat Islam itu sendiri. Untuk mengatasi semua hal itu, antara lain menurut pendapatnya ialah umat Islam harus kembali kepada ajaran Islam yang benar, mensucikan hati, memuliakan akhlak, berkorban untuk kepentingan umat, pemerintah autokratis harus diubah menjadi demokratis, dan persatuan umat Islam harus diwujudkan sehingga umat akan maju sesuai dengan tuntutan zaman. Ia juga menganjurkan umat Islam untuk mengembangkan pendidikan secara umum, yang tujuan akhirnya adalah untuk memperkuat dunia Islam dalam menghadapi dominasi dunia Barat. Ia berpendapat tidak ada suatu pun dalam ajaran Islam yang tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, ide-ide pembaruan dan pemikiran Al-Afghani tentang negara dan sistem pemerintahan adalah antara lain yang pertama, menurut Al-Afghani, Islam menghendaki bahwa bentuk pemerintahan adalah republik, sebab di dalamnya terdapat kebebasan berpendapat dan kepala negara harus tunduk kepada undang-undang. Pendapat seperti ini tergolong baru dalam sejarah politik Islam yang selama itu hanya mengenal bentuk khalifah yang mempunyai kekuasaan absolut. Yang kedua adalah sistem demokrasi. Dalam sistem pemerintahan yang absolut dan autokratis tidak ada kebebasan berpendapat. Kebebasan hanya dimiliki para raja atau kepala negara untuk bertindak dan tidak diatur oleh undang-undang. Karena itu Al-Afghani menghendaki agar corak pemerintahan absolut diganti dengan corak pemerintahan demokratis. Yang ketiga adalah pan-Islamisme atau solidaritas Islam. Al-Afghani menginginkan adanya persatuan umat Islam, baik yang negaranya sudah merdeka maupun masih dalam masa penjajahan bangsa Barat. Ide besar ini menghendaki terjalinnya kerjasama antara negara-negara Islam di berbagai penjuru dunia. Kerjasama itu menuntut adanya rasa tanggung jawab bersama dari setiap negara terhadap umat Muslim di mana saja mereka berada, dan menumbuhkan keinginan hidup bersama dalam satu komunitas besar untuk mewujudkan kesejahteraan umat Islam. Nah, jadi itulah bagaimana terjadinya pembaharuan dan modernisasi dalam dunia Islam, yang pada awalnya adalah terjadinya kontak antara dunia Islam dengan dunia Barat, yang kemudian pada akhirnya memunculkan para pemikir-pemikir intelektual Islam untuk mengadakan sebuah pembaharuan dan modernisasi dalam dunia Islam. Oke, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga kalian bisa menikmatinya. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.